Ya alhamdulillah semakin bertambah waktunya semakin banyak juga yang datang. Kita masih ada dua pemateri lagi ya. Yang pertama itu yang sekarang dilanjutkan setelah Ibu Uswatun itu adalah Ibu Yuliasih Prihatin SPD. Kemudian nanti setelah ini ada satu pemateri lagi yaitu Bapak yang ganteng di belakang itu. Ya ganteng kan, nggak mungkin yang cantik ya. Nah, yang sekarang kan yang cantik kan gitu kan. Sekarang yang cantik dulu baru nanti yang ganteng ya. Ya. Nanti terakhir oleh Pak Tasiro ya. Untuk yang sekarang Ibu Yuliasih Prihatin SPD itu akan menjelaskan tentang menciptakan budaya positif di sekolah dengan restitusi. Apakah itu dan seperti apa? Saya juga nggak paham, belum tahu karena belum dijelaskan oleh Ibu Yuli. Nanti kita sama-sama mendengarkan penjelasan apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli dengan seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Iya, Bapak Ibu sambil menunggu ini belum nyala. Ya, sambil menunggu menyala, Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih, kami ucapkan terima kasih sudah bisa hadir dalam MGMP Matematika Kabupaten Cirebon ini. Dan yang belum bisa hadir, teman-teman yang masih takut untuk datang, karena kemarin itu dari kemarin itu ada yang japri, ada yang WA ke saya, Bu gimana kalau misalkan nggak bawa SPPD, Bu kalau misalkan nggak punya SPPD bagaimana? Nggak apa-apa, di sini walaupun tidak menggunakan SPPD boleh hadir gitu ya, itu ya Pak ya. Ya, barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu Pak, beliau tadi ada yang menanyakan Pak, itu yang bicara itu siapa ya? Beliau adalah Pak Amin, beliau adalah sebagai sekretaris MGMP Matematika. Ya, Bu Yuli juga sebagai apa Bu Yuli? Pengembang karya ilmiah, pengembangan karya ilmiah. Itu publikasi ilmiah ya, publikasi ilmiah. Beliau juga sama sebagai pengurus MGMP. Kebetulan hari ini ketua MGMP kita belum bisa hadir karena ada beberapa kita MGMP Matematika ada yang tidak bisa hadir itu karena berhalangan sebagai pemateri di sekolahnya masing-masing. Seperti itu pada hari ini. Kebetulan Pak Tasiro juga tadinya, Bu saya juga mau izin, nggak bisa. Ya alasan. Ya Pak Tasiro kan mau jadi pemateri. Ya kan di sini kan nanti tadi Bu Uswatun yang cantik lagi, sekarang Bu Yuli yang cantik lagi, yang katanya belum ada ya. Ya jadi nanti Pak Tasiro yang akan mengakhiri pemateri. Bu Yuli udah siap? Iya. Ya, berarti nanti untuk pemilihan ketua seperti yang sudah kita dengar bersama bahwa ketua MGMP kita Bapak Nur Samsi itu kan sudah lulus sebagai pengawas ya, sekarang calon pengawas berarti sudah lulus ya, sudah lulus, tinggal menunggu SK sebagai pengawas saja. Kemudian Pak Amin juga sebenarnya masih lama kan Pak ya? Enggak, terus Pak. Kapan Pak pensiunnya? Sebentar dulu, ini sebentar lagi itu kapan Pak pensiunnya? Masih tahun depan ya? Iya, tahun depan. Masih tahun depan. Masih lama berarti, masih bisa ya? Masih bisa berlanjut. Nanti karena ada Pak Hermanan juga. Iya. Belum ya? Pak Amin juga masih belum ya? Kalau nggak salah kepengurusannya sampai dengan berapa tahun Pak? 4 tahun kalau MBA 3 atau 4 kalau 3 atau 4 tahun? 3 tahun
Tiga bisa tahun. diperpanjang itu 4 tahun. Oh iya, 3 tahun atau 4 tahun dalam MGMP untuk kepengurusan kepengurusan MGMP ya. Berarti kalau misalkan Pak Amin masih berlanjut sampai dengan pensiun Pak. Iya. Sampai dengan pensiun. Mohon maaf Pak, karena tidak ada yang setuju kayaknya kalau misalkan mengundurkan diri. Betul ya Pak Tun ya? Iya. Iya. Jadi mohon maaf Pak, kalaupun misalkan ada itu juga kayaknya nanti kita ini ya, pokoknya nggak boleh mundur gitu ya. Ya berat ya. Pokoknya tetap menjadi sekretaris ya Pak ya. Kemudian nanti untuk ketua MGMP, mungkin pertemuan berikutnya kita akan membuat dulu bagaimana pemilihannya, apakah dengan cara voting atau apapun itu gitu, kita belum menentukan ya Pak ya. Ya Bu ya, belum menentukan karena Pak Nur Samsi sudah akan menerima SK, jadi nanti pada saat beliau sudah mundur jadi ketua MGMP, berarti sudah siap untuk serah terima ketua MGMP yang baru dengan ketua MGMP yang lama, seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi diharapkan, mohon sekali diharapkan teman-teman semuanya berpartisipasi dalam pemilihan ketua MGMP, karena nanti ini akan berdampak pada kelancaran dari semua kegiatan yang ada pada MGMP kita ini. Jangan sampai vakum kembali gitu ya. Kita sudah 2 pertemuan ini setelah COVID ya. Setelah COVID kita udah kangen-kangenan gitu ya. Dan di sini sudah banyak yang baru juga kan ya yang masuk di grup. Berarti kan kita harusnya anggotanya matematika itu tidak segini gitu kan. Ini tuh kayaknya cuma 1/8-nya mungkin ya Pak ya. 1/8-nya dari semua anggota yang ada di Kabupaten Cirebon itu. Mungkin itu saja. Nanti kita lanjutkan untuk pemilihannya, berarti pertemuan berikutnya setelah ada konfirmasi dari ketua MGMP dan semua pengurus dari MGMP Matematika. Silakan Ibu Yuli dilanjutkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dengan sahabat-sahabat saya semua di sini sama guru matematika SMA se-Kabupaten Cirebon. Selamat datang juga pada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di sini. Inilah komunitas kita, dan insya Allah sekarang sedang merintis komunitasnya di PMM untuk MGMP Matematika ini. Kemudian segera terwujud agar nanti PMM kita bisa memperoleh poin dari situ ya, dari komunitas belajar kita dan mengeluarkan sertifikat ini. Masih semangat Bapak dan Ibu? Lalu kita ice breaking dulu sebentar ya. Baik, ice breakingnya mungkin dengan kinesis juga ya, biar tidak capek gitu. Boleh berdiri Bapak dan Ibu? Baik, perintahnya adalah kalau saya mengangkat tangan kanan, berarti Bapak dan Ibu mengucapkan hu. Nah, kalau saya mengangkat tangan kiri, berarti Bapak dan Ibu mengucapkan ha. Nah, kalau dua-duanya, berarti Bapak dan Ibu bebas. Hahu. Boleh. Dan kalian berulang-ulang juga boleh, selama tangan saya masih di atas. Siap Bu. Siap? Siap. Nah, baik. Kurang semangat. Jelas ya? 1, 2, 3. Kanan Pak. Ha. Hu. Ha. Hu. Ha. Hu. Ha. Hu. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan segera bisa menjadikan kita lebih bersemangat kembali. Silakan Bapak dan Ibu. Hula-hula. Bagus yang semangat ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, sudah ada di depan, nama saya Yuliasi Prihatin. Sesuai namanya mungkin ya, saya inginkan oleh orang tua saya sebagai manusia yang pengasih dan berhemat, prihatin mungkin seperti itu. Mungkin banyak sejarah di balik nama ini.
Saya sekarang guru matematika di SMA Negeri 1 Jablang, Kabupaten Cirebon dengan sahabat-sahabat saya di sini. Sepertinya paling banyak hadir di sini dari SMA Negeri 1 Jablang. Ada Pak Cermadi, ada Pak Izurdin, ada master saya Bu Susi, ada sahabat saya Pak Gunawan. Semuanya. Kami semua sangat bersemangat kalau ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dalam waktunya ya, Bapak Ibu berkenan. Baik, saya akan berbincang atau berdiskusi sebetulnya sama Bapak dan Ibu tentang materi yang saya akan sampaikan. Mungkin beberapa dari rekan-rekan kita sudah pernah mendapatkannya atau sudah pernah tahu tentang materi ini. Atau mungkin banyak juga dari rekan-rekan semua yang ada di sini yang baru mendengar kata restitusi. Atau lebih lengkapnya karena ada 3 tahapan, berarti terkenal dengan istilah segitiga restitusi. Seperti apakah itu? Mari kita dalami bersama-sama. Udah tahu ya materi ini. Dan Bapak dan Ibu mungkin ada yang sedang CGP, yang sedang CGP atau sudah GP sebelumnya. Nah, ini judulnya, menciptakan budaya positif di sekolah dengan restitusi. Budaya, dari katanya budaya itu sesuatu yang sudah melekat, yang sudah orang melihat ciri khasnya itu budaya itu sesuatu yang sudah dibiasakan di masyarakat gitu. Dalam hal ini konteksnya adalah di sekolah. Jadi budaya itu sesuatu, boleh perilaku, boleh karakter dan lain sebagainya yang ada pada sekolah. Di sini di lingkupnya dikecilkan di sekolah. Jadi budaya, menciptakan budaya positif di sekolah dengan restitusi. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan pemantik nih Bapak dan Ibu. Pertanyaan pemantik yang pertama bisa terbaca? Ya, silakan, boleh nanti dijawab di masing-masing. Di sekolah, teman Anda memecahkan gelas. Lagi makan-makan atau di ruang guru kan suka ada gelas ya Bapak Ibu ya? Carilah gelas atau makan lainnya. Jika Bapak dan Ibu itu sebagai penanggung jawab perlengkapan sekolah, apakah Bapak dan Ibu membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Pak Diperbesar. Di sekolah, teman Anda memecahkan gelas. Jika Anda sebagai penanggung jawab perlengkapan sekolah, apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Setuju atau tidak? Ya bisa, setuju nggak? Tidak. Alasannya kenapa? Alasannya apa ya? Kan ada duit. Ada duit. Jangan print gitu. Bisa Kalau ilmu CGP dibacakan lagi aja ya Pak Ibu ya. intinya Jadi kondisinya di sekolah ada bapak ibu guru yang memecahkan gelas. Terus kan biasanya, aduh maaf saya nggak sengaja gitu kan ya. Terus saya harus bagaimana? Terus biasanya bapak dan ibu apa yang diucapkan bapak dan ibu? Kalau bapak dan ibu itu sebagai penanggung jawab dari perlengkapan sekolah, kalau nggak ibu rumah tangga namanya. Bagaimana nih Ibu Mangga barangkali bisa berpendapat? Mau bilang begitu yang bilangnya ya sudah nggak apa-apa kan. baik sekali sih Bu. Yang lain ada punya pendapat lain tidak? Selain ya sudah tidak apa-apa, nggak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Dari siapa itu? Dari si penanggung jawab kan ya. Terus kalau yang pemecah gelas itu bilang, lu saya ganti aja tak, saya beli lagi yang baru. Kira-kira jawabannya apa? Ya, belum bisa gitu kan ya. Kan? Padahal apa? Dalam hatinya apa? Bohong. Dalam hatinya apa? Bohong. Ya, itu pertanyaan pemantik. Yang pertama, sekarang yang kedua. Coba baca kasus yang udah nih.
Anda sudah ada janji nih bertemu dengan teman di suatu tempat. Ya. Namun ternyata dia juga memiliki janji penting nih yang lebih penting dari bertemu dengan Anda di tempat lain. Tapi Anda kadang sudah berangkat tuh ke tempat itu pakai ojek online, pakai ojol. Kira-kira apakah Anda itu akan meminta teman Anda membayar ongkos itu? Hampir semuanya enggak, itu enggak enak, gitu kan. Ya kan? Dalam hatinya gimana? Yang jadi korban, gitu kan ya? Ya, situasi-situasi seperti itu yang akan kita bahas nih ke depan. Situasi yang lebih membuat solusi itu lebih menjadi enak bagi semua pihak. Kalau tadi yang kita lakukan itu sepertinya nggak ada yang enak, dua-duanya. Satu merengkuh, yang punya benda, yang punya kepentingan lain. Yang kedua, pasti orang yang jadi korban itu merasa apa? Merasa bersalah, terus-menerus, merasa kesal, di situ ada penyelesaian yang ada tadi kita bahas bersama, kita sepakat bersama, nggak sepakat ya. Jadi yang sudah biasa kita lakukan itu adalah penyelesaian yang menurut kita sesungguhnya pada ini kan setuju bahwa penyelesaian itu tidak menghasilkan win-win solusi atau menghasilkan kesepakatan atau kebenaran, tapi lebih banyak lebih yang tidak enak. Ya enggak? Nah, setuju nih Bapak dan Ibu. Persepsi sekarang kita sama. Kita dalam menemukan masalah menginginkan penyelesaian yang benar, yang mengenakan bagi kedua belah pihak, tanpa membuat rasa bersalah bagi orang yang melakukan kesalahannya. Kita akan menumbuhkan suatu kesadaran pada diri orang yang bersalah itu. Jadi tidak stop sampai minta maaf saja. Bagaimana ujung-ujungnya dengan murid kita, itu kan ya? Nanti kita sebagai guru, bagaimana ya kalau anak melakukan kesalahan? Bagaimana kalau anak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya? Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, inilah kebiasaan kita itu langsung memaafkan, terutama dengan teman-teman yang setara, gitu kan ya? Yang sesama guru, gitu kan ya? Sesama tetangga. Membuat situasi itu tidak nyaman akhirnya, merasa nggak enaknya kok akan terus-terusan nggak enak. Saya yakin seperti itu, nggak enak. Mungkin kalau gelas barangnya kecil ya, kalau sesuatu yang lain mungkin kan ya. Terus fokus bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanannya itu yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Coba kalau Bapak dan Ibu menerima tadi yang memecahkan gelas, menerima saya mau mengganti gitu ya dengan gelas yang baru. Saya mau mengganti dengan harga sesuai harga gelas yang baru. Coba kalau solusinya seperti itu, harga diri orang yang memecahkan gelas akan kembali tidak? Ada rasa perasaan bersalah berkelanjutan tidak? Bagi yang tadi yang penanggung jawab di bidang keluargaan, gitu ya, rumah tangga akan merasa, aduh saya harus beli lagi bendahara, manyun lagi, gitu kan? Ya enggak? Ada nggak perasaan seperti itu? Tidak. Nah, disinilah restitusi itu mengharapkan solusi yang mengenakan bagi semua. Ya. Membuat kondisi menjadi impas itu yang selalu kita itu kan ya kebiasaan kita itu menjadi lebih penting daripada impas itu yang tadi melakukan kesalahan minta maaf sudah. Ya enggak? Terus itu menjadi lebih penting dengan hal-hal yang begitu tuh memaafkan gampang sekali, dan berarti gampang memaafkan itu tidak baik, tidak. Memaafkan itu sesuatu yang harus kita lakukan. Semua kesalahan insya Allah kita lapang dada gitu kan, memaafkan semua orang itu. Kita mencoba begitu. Tapi di balik memaafkan itu harus ada yang lainnya, sehingga nanti kedepannya itu orang yang menjadi masalah, jadi sumber masalah itu tidak merasa harga dirinya tercabik-cabik terus. Kita lanjut. Nah, sekarang kita sebagai guru posisi kita. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Boleh silakan baca Bapak dan Ibu. Yang pertama itu Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik.
kesalahannya apa? Coba ingat-ingat kamu ngapain ke dia, gitu kan ya? Nah, terus aja mungkin kesalahannya kamu itu tidak mengerjakan PR padahal waktu itu sangat banyak. Kamu tuh ngapain aja terus, gitu kan ya? Terus yang kedua, Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Berarti fokus juga pada masalah kan? Tapi sudah ada rancangan ke depannya. Kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Artinya apa? Itu menggiring ke bawah murid itu paham bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi fokusnya tetap pada kesalahan yang telah lalu. 3. Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Terus saja mungkin, kamu kemarin juga gini, minggu yang lalu begini. Oh jadi apa kamu sampai begitunya ya? Sampai anak tuh merengkol, diam tapi merengkol dalam hatinya tuh saya yakin ya. Saya dulu sebagai anak kan bapak ibu kita juga ya. Sering gak digituin sama siapa gitu. Mungkin pengalaman-pengalaman itu kita buka kembali bahwa kalimat-kalimat yang begini menurut bapak ibu efektif tidak untuk menyelesaikan masalah? Tidak. Atau mungkin ngomongnya lu buat saya lu blok bisa ngomongnya gitu. Ada mana begini ya bapak ibu ya? Iya. Aku udah kepriben sampai dijawab sampai melakukan fisik kan itu ya hukuman fisik. Angker lah ya. Nah, kenapa ya? Bapak dan Ibu kalau melakukan sesuatu ada alasan tidak? Datang ke sini ada alasan nggak? Tadi pagi sarapan ada alasan nggak? Dandan yang cantik ada alasan nggak? Ada. Nah, setiap perbuatan itu pasti ada alasan. Demikian pula untuk siswa melakukan kesalahan, melakukan sesuatu kegiatan apapun itu pasti ada alasannya. Demikian pula pada anak-anak yang tanda kutip yang tadi yang nakal, yang bandel gitu kan ya, pasti memiliki alasan. Dan alasan itu karena apa? Karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan diakui, kebutuhan powernya harus dilihat. Bahkan ada kebutuhan misalkan kasih sayang yang dia tidak dapatkan, makanya dia mencari-cari sesuatu untuk mendapatkan itu. Dan banyak lagi kebutuhan dasar lain. Ada berapa Pak Tasiro kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Balon tuh. Coba apa saja Bu, barangkali bisa di-share 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar finansial, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan pengen diakui, terus kebutuhan apa lagi sih? Lupa. Ya itu finansial, makanan. Iya. Iya. Terus apa lagi? Jadi lupa. Ini angkatan. Hai Pak Gunawan ya juga CGP. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang di dalamnya itu adalah suatu alasan. Alasan bagi dirinya harus memenuhi yang dibutuhkannya itu. Dengan cara apa? Ada 2 versi kan, berarti cara yang dia lakukan adalah dengan cara yang benar dan satu menurut dia mah gitu hanya karena saya dengan cara yang benar tidak bisa, maka dengan cara yang lainnya. Bukan berarti mereka salah, tidak. Tapi karena mungkin mereka tidak tahu. Tugas kita kan tetap menuntun, membimbing mereka, ya Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan semangat KHD Ki Hajar Dewan. Nah, coba kita lanjutkan. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Tadi menjawab, kamu gitu lagi. Jadi yang akan di benak anak-anak kita tuh, saya anak bandel, saya anak yang gak nurut, saya selalu berbuat onar, saya selalu berbuat salah. Itulah yang terekam, merasa dirinya gagal, manusia gagal, bahwa saya itu termarginalkan sebagai sumber masalah bagi teman-teman saya.
itulah yang terekam dalam benak pikiran anak didik kita. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita sebaiknya merespon bila ada murid kita melakukan kesalahan? Boleh, siapa yang mau berpendapat? Boleh, mau siapa? Punten. Ya, terima kasih Bu. Seperti tadi yang sudah dipaparkan ya, segitiga restitusi. Jadi ketika ada murid kita melakukan kesalahan, langkah pertama itu menstabilkan identitas ya Bu. Jadi kita bertanya dulu kenapa dia melakukan kesalahan, bagaimana. Kemudian selanjutnya itu kan validasi. Iya. Dan yang terakhir, iya, menanyakan. Ya. Iya. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Bu Ani. Tepuk tangan dong untuk Bu Ani. Nah, mari kita lihat. Ini adalah restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ada dua ahli di sini sepertinya, satunya Gosen, satunya Charles Gosen, berarti satu keturunan kayaknya ya, satu ayah mungkin, atau itu anaknya sama anaknya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ada perasaan untuk saya lebih buruk dari mereka, tidak. Tapi setelah restitusi ini diharapkan mereka itu menjadi individu atau manusia yang lebih kuat karakternya. Untuk apa? Untuk mau berubah, untuk menyadari kesalahannya dan tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Bukan terus mengingat-ingat kesalahan terus. Fokusnya bukan saya sudah menjadi anak bandel gitu ya, maka ya teringatnya itu aja. Berikutnya restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Kolaboratif dari siapa? Tadi dari guru dan muridnya. Harus bisa kerjasama. Guru harus menumbuhkan rasa sesuatu yang menjadikan motivasi internal pada diri murid itu untuk berubah. Yang selama ini kita lakukan adalah motivasi eksternal terus. Solusi yang diberikan pasti kamu harusnya gini-gini kan? Kita selalu mengucapkan itu kan? Ya. Nah, kamu tuh kalau nggak mau nilainya kurang tuh kamu tuh harusnya lebih rajin, kamu tuh harusnya sering belajar, harusnya sering mengerjakan PR, jangan bolos. Itu solusi-solusi yang ada itu adalah solusi yang dari orang lain. Motivasinya eksternal. Yang seharusnya ada itu motivasi dari siapa? Dari dirinya. Motivasi internal. Intrinsik. Suatu tindakan itu akan lebih bermakna bagi diri seseorang kalau dia melakukannya berdasarkan keinginan sendiri. Itulah motivasi internal. Inilah yang kita lakukan pada restitusi. Nanti perubahan karakter atau tingkah laku atau perilaku kedepannya pada anak tersebut harus dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena hukuman, ya karena dimsiswaan, bukan karena reward. Karena kalau hadir ke kakak tuh dapat ini, kalau mengumpulkan poin terbanyak, poin kebaikan terbanyak, dapat ini. Jadi perilaku yang dia lakukan ke depannya itu bukan karena tadi, bukan karena hukuman maupun karena reward, tapi memang karena saya mau melakukannya, sayalah yang harus melakukannya, bukan karena siapa-siapa. Itulah restitusi. Itulah juga yang disebut dengan jiwa yang merdeka. Merdeka di sini adalah tanpa perintah dari orang lain dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau ada yang bilang, wah merdeka belum merdeka, nggak ada PR, nggak mau apa, terserah muridnya mau apa terserah muridnya gitu kan ya. Bukan itu. Tapi merdeka di sini adalah bagaimana murid itu tanpa perintah dari orang lain dalam melakukan sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Belajar
Apakah karena hanya mau ulangan? Apakah merdeka yang seperti itu? Tidak. Seorang murid belajar itu harus dari keinginan sendiri, bukan karena embel-embel karena apa, sebabnya apa. Murid datang tepat waktu. Merdeka Karena mulai takut dari sama Pak diri. Gunawan. Di sekolah kami Pak Gunawan itu siswaan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah baik hati dan tidak sombong, lemah lembut lagi. Pak Gunawan saya yakin seperti itu. Generasi stroberi. Jadi murid datang tepat waktu itu bukan karena takut dihukum, tapi karena memang saya harus tepat waktu datangnya. Terlepas dari itu semua, itulah jiwa yang merdeka. Tapi nih yang di unek-unek, teman, kok apa itu tinggalin sampai apa yang dilakukan jika manusia itu tidak bisa memerdekakan atau mendisiplinkan dirinya sendiri? Maka orang lainlah yang membantu mendisiplinkan dirinya, dengan cara salah satunya bisa dengan restitusi, membantu dia menemukan jati dirinya, membantu menanamkan bahwa sesungguhnya semua manusia itu ingin melakukan kebaikan. Tidak ada manusia yang menginginkan jadi pencuri, tidak ada manusia yang menginginkan jadi apa ya, jadi pencurian gitu atau lain sebagainya yang jelek. Tidak ada, karena pada dasarnya itu manusia itu menginginkan kebaikan untuk dirinya. Harus disadarkan seperti itu. Inilah restitusi. Kita lanjut. Nah ini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Dia harus berubah. Karena apa? Tujuannya apa? Disiplin positif tentu saja dengan cara dia merubah perilakunya atas dasar motivasi internalnya, maka disiplin positifnya juga akan terbentuk. Dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kita itu seringkali selalu mengingat kesalahan terus sama anak tersebut. Yang dulu-dulu juga diungkit aja. Sudah stop. Kita boleh mengingatkan, bukan berarti tidak boleh. Tetap mengingatkan bahwa itu adalah suatu kesalahan yang telah dilakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara anak itu menemukan jati dirinya untuk mau berubah. Fokusnya bukan pada kesalahan masa lalu, tapi fokus restitusi adalah bagaimana cara untuk memperbaiki keadaan itu agar lebih baik ke depannya. Ya. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, betul itu motivasi eksternal dan menghindari ketidaknyamanan. Mau dihukum gitu kan ya, pengen masuk kelas secara biasa daripada dihukum disuruh diem dulu di ruang tunggu, nanti direstitusi. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Oh, nilai-nilai yang baik. Ya betul. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang diyakini bahwa nilai itu akan memberikan manfaat bagi dirinya dan juga manfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain. Contohnya apa? Nilai kebajikan. Apa Pak Gun, Pak, nilai kebajikan? Oh. Mangga Ibu. Perkenalkan dulu boleh. Ya. Kejujuran Bu, kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Nurjati dari SMA Negeri Depok. Nilai-nilai kebajikan berarti meliputi kejujuran, terus Kedisiplinan, kejujuran, disiplin, menghargai orang lain, Banyak nggak Bapak Ibu? toleransi, kerjasama, ya banyak mungkin. Terima kasih Bu Anu. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang kita percayai bahwa itu nilai yang baik. Kita kembalikan ke sana murid itu setelah melakukan kesalahan. Kamu percaya apa? Apa sih yang kamu
nilai-nilai apa kan? Kalau langsung ngomong nilai-nilai mereka mungkin nggak ngerti gitu kan ya. Hal apa yang kamu percaya sehingga orang tua merasa senang misalkan? Kalau kasusnya dengan orang tuanya, apa sih yang membuat ibumu senang? Lalu kan dia pasti ngomong, ibu saya tuh senangnya saya tuh ngaji gitu kan, ibu saya tuh senangnya saya mau bantu dia gitu kan ya, menolong gitu kan ya. Nah, hal-hal seperti itu adalah modal bagi kita untuk mengembalikan tujuan awal dari dia melakukan perilaku, melakukan tindakan itu, bahwa kamu tuh sebetulnya baik. Kamu tahu ibu kamu tuh pengennya ini, kamu yakin bahwa itu tuh nilai-nilai atau tindakan yang benar. Nah, kita coba kembalikan ke sana agar anak itu tahu bahwa dirinya itu sudah melenceng dari hal-hal yang dia yakini sendiri. Kembalikan itu, kembalikan bahwa dia tahu bahwa dia harusnya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Itu di segitiga restitusi. Lanjut baik. Ya, saya bacakan. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Itulah Bapak dan Ibu. Jadi, tumbuhkan motivasi internalnya untuk berubah. Bukan kita yang tadi, kamu tuh harusnya begini, tapi ucapan-ucapan itu nanti tumbuh dari dirinya, keluar dari ucapannya. Nah, restitusi menguntungkan korban. Kenapa? Karena korban itu merasa dihargai, harga dirinya ada meskipun telah melakukan kesalahan. Tapi menurut Bapak Ibu, apakah manusia itu tidak pernah melakukan kesalahan? Sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Demikian juga kita sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Silakan Bu Ibu. Nah, ini ada peluang luar biasa kalau kita melakukan restitusi bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitu cara kita belajar dari kesalahan? Selalu diungkap kata-kata kalimat itu belajar dari kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Karena pengalamannya itu berharga. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan. Nah, inilah. Kalau kita selalu memberikan solusi ke anak, kalau anak itu bermasalah, memberikan kalimat-kalimat kamu tuh seharusnya itu memaksa sekali. Kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya tidak boleh begini. Itu kan pemecahan masalah yang diberikan oleh siapa? Oleh guru. Nah, ini itu akan apa tuh? Murid itu akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Apa keterampilannya? Itu tadi memecahkan masalahnya sendiri. Kenapa disebut keterampilan? Yang namanya keterampilan bisa nggak, kemungkinan bisa tidak dilakukan hanya satu kali. Yang namanya terampil itu kemungkinan beberapa kali latihan baru disebut sebagai terampil. Demikian juga murid kita, anak-anak kita di rumah ketika melakukan kesalahan, ayo kita lakukan restitusi ini. Solusinya dari mereka. Bagaimana caranya ya? Itu kan ya, bagaimana langkah-langkahnya kalau kita melakukan seperti itu agar mereka bisa mengungkapkan sendiri apa yang mereka harus lakukan. Kita lanjut. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tidak. Makanya tidak stop di permintaan maaf, dimaafkan sudah, tidak sampai situ. Namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Tadi yang tadinya merasa nggak enak seumur hidupnya, itu akan hilang hubungan seperti itu. Karena sudah impas, saya sudah membayar denda, saya sudah mengganti rugi. Nah, itu yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, iya. Kenapa disebut tawaran? Karena tawaran itu tumbuh dari orang yang tadi, gurunya menawarkan, orang tuanya menawarkan. Tawarannya seperti apa? Nah, kalau kamu tahu itu salah, kamu mau melakukan apa selanjutnya? Itu berupa tawaran. Kita gali terus apa jawaban anak, kita kembangkan sampai ujung-ujungnya
dia bisa menentukan sendiri sikapnya yang akan dilakukan Bapak. Yang berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Coba kalau anak diajak diskusi ngobrol seperti itu, anak itu akan melihat dirinya lebih dalam lagi. Oh ya, saya sudah, hal itu adalah sesuatu yang salah. Saya merugikan orang lain. Saya tuh harusnya begini dengan keyakinan saya, nilai-nilai kebajikan yang saya yakini itu harusnya saya tuh berbuat begini, berbuat begini. Itulah yang disebut dengan restitusi, itu adalah untuk menuntut melihat ke dalam diri sendiri, introspeksi diri, tidak mencari kesalahan orang lain. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa semua kegiatan itu, semua kejadian yang terjadi sekarang itu pasti punya alasan sendiri, punya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Mungkin ini pendapatnya mungkin bisa nantinya bisa kontroversinya meluas ya nantinya. Boleh Bapak Ibu berpendapat, oh ini sih nggak baik, oh ini sih harusnya anakku perlu ditukar. Ya silakan dikembalikan ke Bapak dan Ibu. Tapi dalam prinsip merdeka belajar adalah bagaimana kita memandang murid kita sebagai individu yang merdeka, tidak terperintah orang lain. Mereka punya motivasi internal, dan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi internal itu yang terpenting. Kita lanjut. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya karena ujung-ujungnya adalah karakter tadi. Karakter yang terus-menerus ada itu akan menjadi budaya bagi masyarakat lingkungan situ. Demikian pula pada sekolah. Jika karakter positif sudah dimiliki oleh masing-masing individu, membuang sampah pada tempatnya, bukan karena takut pelanggaran gitu kan ya. Itu apalagi sekolah di Biata. Terus misalkan menaruh buku pada tempatnya, bukan karena takut didenda, tapi karena memang saya harus melakukan itu. Bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Restitusi menguatkan, ya tentu saja menguatkan pribadi semuanya. Restitusi fokus pada solusi. Nah inilah, bukan pada kesalahan terus-menerus, tapi solusi bagaimana kita akan mencari menuntaskan masalahnya itu. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kenapa begitu? Biasanya anak-anak yang berbuat onar pasti nggak mau. Kelompok ini nggak mau, ya nggak? Benar nggak begitu Bapak dan Ibu? Coba kita direstitusi anak tersebut. Nah seperti apa? Kita lanjut lagi Bu Ayu. Bingung restitusi apa gitu? Realnya bagaimana? Kita lihat ya. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ini dari Dr. William Glasser menyatakan juga bahwa orang yang bahagia itu akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang bahagia itu orang yang tidak bahagia itu akan mengevaluasi orang lain. Apa coba? Kita selalu itu ya. Soalnya orang lain itu lebih gampang banget kepada itu. Tapi itu akan lebih baik kalau kita akan kita lanjut lagi. Nah inilah tahapan restitusi yang Bapak dan Ibu harus lakukan untuk bagaimana cara menghadapi suatu masalah jika ditemukan sesuatu yang harus bisa diselesaikan di ruang kelas atau di sekolah atau bahkan di lingkungan keluarga kita. Yang pertama tadi Bu Aning sudah menyebutkan tadi ya, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Apa sih di poin 1, apa saja sih yang bisa diungkapkan atau pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita berikan ke anak. Kita lanjut baik. Nah pada menstabilkan identitas itu membuat stabil bahwa dirinya itu tidak terpuruk, bahwa memang manusia itu tidak selalu benar gitu kan ya. Manusia itu pasti melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan? Ini adalah kata-kata atau kalimat yang bisa Bapak dan Ibu ucapkan ketika kita melakukan restitusi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ke belakangnya tapi harus ada kalimat kan? Itu mengawali saja. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang ketiga itu, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini contoh-contoh saja. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman. Ini contoh-contoh kalimat ini ya. Pengalaman, coba kalau ada anak yang bermasalah, akan lebih enak
cepat terselesaikannya. Kalau kita memanggil anak tersebut, kita ajak bicara baik-baik, tidak langsung marah-marah. Itu sudah terjadi, sering terjadi di sekolah kami, bahwa guru sudah merasakan hal yang ini. Dengan pendekatan yang persuasif ternyata lebih bisa mempercepat proses penyelesaian suatu masalah daripada terus memarahi mereka, apalagi sampai menghukum fisik misalnya. Kata-kata juga tidak akan mempan. Tapi dengan pendekatan persuasif, dengan kata-kata ini bahwa manusia itu wajar melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu akan membuat kesetaraan Bapak dan Ibu. Nah, ini kamu berhak merasa begitu dan sebagainya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu karena fokus pada diri kita. Ya benar juga sedang CDP ya. Nah, lanjut, kita lanjutkan. Yang kedua, setelah melakukan itu, mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, setelah anak kondisinya sudah merasa diterima, saya bisa curhat ke Bapak dan Ibu. Saya dihargai meskipun saya sudah melakukan kesalahan, gitu kan ya. Perasaan anak kan seperti itu, amin ya, dengan kata-kata yang tadi. Yang keduanya itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang bisa dilakukan? Kalimatnya bisa begini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kebayang nggak kalau dikatakan seperti itu? Mereka pasti jawab, oh iya saya tuh sebetulnya baik, gitu kan ya. Saya tuh bisa sebetulnya melakukan hal yang lebih buruk, tapi saya bisa melakukannya tuh hal buruknya tuh begitu. Mungkin ini agak-agak, mungkin Bapak dan Ibu ini ya, kok melakukan lebih buruk dari ini. Dengan istilah nyungkun nggak Bapak Ibu? Nyungkun itu apa ya? Jadi membuat pernyataan yang sebetulnya tidak dilakukan, tidak harus dilakukan. Tapi dengan cara begitu akhirnya berpikir, oh iya saya tuh sebetulnya orang yang baik, sebetulnya gitu tuh. Ya, dari kalimat yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu kan nggak melakukan, berarti kamu tuh sebetulnya orang yang ingin lebih baik. Nah, itu intinya seperti itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu merasa dihargai bahwa dirinya itu setelah melakukan kesalahan, dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi sebabnya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan dia berkelahi karena temannya mau pinjem ngambil pensilnya, kan anak-anak sudah gitu ya. Nah, kasih dulu penguatan bahwa tindakan itu sebetulnya untuk untuk tadi mempertahankan dirinya, sesuatu yang penting buat kamu. Sebetulnya itu kan baik ya, baik nggak mempertahankan sesuatu miliknya itu? Tapi mungkin caranya yang salah. Lanjut, kamu boleh mempertahankan. Yang tiga, keyakinan dan goyang nggak apa-apa. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contohnya tadi, anak yang marah dengan anak yang merebut pensilnya. Kamu bagus mempertahankan milik kamu. Itu dia rasa kalimat apa? Tapi kamu juga harus seperti apa biar teman kamu tidak marah? Bagaimana coba caranya biar teman kamu tidak kamu pukul gitu kan ya? Kan sakit kasihan. Nah akhirnya muncullah apa ya? Oh iya Bu, harusnya saya tuh ini dulu, ngomong dulu, apa dulu, nanti itulah penyelesaian itu dari dalam dirinya, bukan kita yang memberikan. Itu di tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, nah ini menanyakan keyakinannya. Keyakinan tadi, nilai-nilai kebajikan apa yang kamu yakini, gitu kan ya? Apa yang kita percayai? Misalkan atau ada yang anak yang suka bikin onar di kelas, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nanti Pak, dia mengungkapkan hal-hal yang baik. Saya yakin seperti itu. Karena manusia pada dasarnya adalah menginginkan sesuatu yang baik. Kita kembalikan nanti, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, dari kalimat-kalimat itu nanti kan tidak terputus jawaban itu sampai situ. Kita gali terus, sehingga anak itu sudah bisa kembali pada komunitasnya bahwa saya dihargai, saya harus berubah dan saya mau melakukan untuk perubahan itu, untuk melakukan hal-hal yang sudah saya akan lakukan, sudah punya rencananya. Lanjut Bayu. Nah ini pertanyaan terakhir ya, kita coba praktek restitusi. Buatkan kelompok terdiri dari berapa
siapa? 3 yang berperan bergantian sebagai guru atau orang tua, murid atau anak, dan pengamat. Boleh Bapak dan Ibu memilih bertiga. Coba ambil contoh satu kejadian yang pernah Bapak Ibu alami. Misalkan boleh di sekolah, boleh di rumah. Lalu coba praktekkan restitusi. Lebih mudah rancang tulisan ini terlalu lama ya kayaknya Bapak dan Ibu ya. Atau ada yang mau bersedia nih menjadi model untuk di depan? Boleh CGP calon guru penggerak. Nah, boleh. Ini tepuk tangan. Ayo pada zero. Ayo pada zero. Praktek restitusi. Boleh masalahnya. Siswanya siapa? Satu lagi siswanya. Pak Gun. Siswanya Pak Gun. Temanya. Ya udah pengamatnya ini aja, pengamatnya Bapak dan Ibu semuanya ya. Ini sebagai orang tua atau guru, satunya murid atau anak. Kan nggak masuk. Itu Pak. Enggak, jangan. Datang terlambat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bagaimanapun itu kalau saya di sekolah itu walaupun sekasar apapun anak terlambat pasti saya kasih salam. Nggak pernah langsung saya tegur pasti dong. Ya, enggak. Tapi saya kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kurang baik. Kenapa kurang baik? Pantas saja kamu datangnya terlambat. 5 menit juga itu terlambat. Iya, iya lagi viral ya. Ulangi awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah lagi tidak baik-baik. Oh iya, tapi Bapak selalu doakan kamu semoga selalu dalam keadaan baik. Ngomong-ngomong nih, kenapa kamu terlambat? Tadi Pak, saya bangun siang. Oh, kesiangan. Mungkin kamu untuk malam itu melakukan kegiatan apa ya? Oh, diputusin. Sama siapa? Perempuan atau laki-laki? Gaul guru Sama siapa? Oh, sama perempuan. Teman sekelas? Teman beda kelas. Oh, beda kelas. Tahu konsekuensinya ketika terlambat itu kira-kira apa yang harus kamu perbaiki supaya tidak terlambat? Ya, saya jangan begadang galau lagi Pak. Jangan begadang kalau lagi. Seperti apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan? Ya, saya nyari cewek lagi Pak. Oh, itu adalah salah satu usaha yang bijak kan. Yang penting boleh pacar banyak, tapi istri satu nanti. Satu aja Pak. Iya. Bisa tidak diulangi lagi ya untuk tepat waktu. Ya, terima kasih itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun. Ada lagi 2 orang lagi. Ada urutannya tadi ya. 3 tahap tadi. Barangkali ibu-ibu yang lain. Jadi guru boleh? Muridnya sampai apa tadi? Wadon. Kang Ayu. Ini muridnya. Kayaknya muridnya baik banget Jen. Diam. Putri. Oh, sini Put, nok, ini nok. Nok, Bapak pengen ngobrol dong, ini nok. Nah, yakin beneran lah ya. Santai dulu.
Iya. Beneran ya. Saya dari temennya Putri yang ini ya, yang ngomongin. Oh iya, siap. Putri, gimana kabar nih Putri nih? Iya, agak kurang baik sih Pak. Sebenarnya saya tuh lagi galau Pak. Oh, Lebih galau. bagus ke Pak. Bukan Bu. Kok ibu sih? Tapi kalau panggil Wi, masa Wi? Ya, pura-pura panggil aja. Kenapa dicoret dari tadi itu? Ya, alhamdulillah kabarnya baik kan ya. Kira-kira Putri tahu nggak nih Bapak ajak buat ngobrol nih karena apa nih Putri? Tahu ya Pak? Saya Pak. Oh iya. Kemarin Putri kan Bapak dapat laporan dari wali kelas Putri itu makan jajan keluar izin di pelajarannya Pak Dede nggak balik lagi. Kenapa tuh Putri? Saya diajar sama Kak Dewi Pak. Masya Allah, pilih sekalian. Ya, ya sih. Yang pertama tadi kan stabilkan identitas. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin belajar itu ada bosennya. Mungkin Bapak juga kalau ngerasa bosen, lapar juga. Kadang dulu sekolah bolos juga sih, gitu tuh ya. Ya itu menjadi suatu kewajaran. Memang kenapa Putri bisa keluar pelajaran Pak Dede? Soalnya bosan, Kak Dede kan gelap Pak. Oh galak. Terus kalau ngajar main HP aja ya? Gitu. Oh galak. Oh Pak Dedenya galak. Pak, jajan aja di luar gitu Pak. Oh jajan aja di luar. Kira-kira ini proses yang kedua. Iya, alasan nanya. Ya tadi kan nanya alasan ya. Nah terakhir kita coba untuk ini ya kesepakatan ya. Mengingat kembali dari sebagainya. Mengingat kembali. Yang 3 poin. Kira-kira nih kalau Dewi lagi iya Putri nih posisinya enak enggak nih kalau misalkan Putri yang jadi guru tiba-tiba dalam pembelajaran menemukan murid seperti Putri yang bolos di pelajarannya. Kira-kira gimana Putri? Itu saya nggak enak ya Pak ya, apalagi murid saya nakal seperti itu ya Pak. Jadi ya harusnya saya sebagai murid harusnya ikut pelajarannya Pak Dede Pak. Nah, ya, jadi kedepannya baiknya Putri ini gimana nih, apa yang Putri lakukan yang pertama kira-kira? Berarti saya kalau mau jajan jangan sampai di jam pelajaran ya Pak. Nah, yang satu itu. Terus ke Pak Dedenya gimana nih kira-kira? Saya akan minta maaf kepada Pak Dede dan juga mengerjakan tugas Pak Dede karena saya kemarin meninggalkan pelajaran beliau. Oh iya, bagus. Kira-kira kapan nih mau menemui Pak Dede? Mungkin setelah istirahat ini ya Pak. Oh iya, setelah istirahat ini ya. Ya, sudah bagus apa yang diselesaikan oleh Putri. Bapak apresiasi, Putri mau bertanggung jawab, kemudian juga mau menemui Pak Dede. Nanti jangan diulangi lagi ya. Iya, salim dulu, salim. Terima kasih Bu Putri sama Mas Tasiro. Nah, itu adalah salah satu contoh menyelesaikan masalah secara restitusi. Nanti mungkin ini lanjut ke coaching sebetulnya. Ada perjanjian kapan mau menyelesaikannya. Ya, nanti ada coaching yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya, coaching di TK juga. Oh, sudah ada coaching apa? Kita belum membahas itu. Kita baru nyampe restitusi. Kalau tertarik ya nanti insya Allah kedepannya barangkali yang lain bisa menambahkan tentang coaching, keyakinan kelas dan sebagainya. Itu sesuatu yang mendukung materi di kurikulum merdeka. Intinya apa? Membuat anak menjadi merdeka pada dirinya tanpa perintah orang lain. Dan kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Boleh nggak guru tiktokan? Boleh. Boleh. Jangan sampai boleh apa sih kita coba juga. Oh. Belum. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah ini sudah muncul. Terima kasih. Ini kan Bapak dan Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi atau mau di apa boleh ke moderator. Silakan moderator. Ya, terima kasih Bu Dewi. Mangga dipersilakan kembali. Ya Bapak Ibu.
sangat menarik sekali ya. Tadi sudah ada contoh-contohnya siapa yang jadi murid dan siapa yang jadi guru. Sekarang barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi atau apapun itu ya. Boleh. Kira-kira 3 orang dulu ya, satu-satu langsung jawab ya. Mangga Bu. Mohon untuk diperkenalkan dulu dari SMA. Banyak wajah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unik. Dapat mudah ya diingat, nama saya Nami. Boleh dipanggil Ibu Abi, biasanya murid-murid dipanggil Ibu Abi. Di sini ada senior saya, Pak Carmadi. Itu senior saya di sana. Beliau ya. Iya, insyaallah. Oke, tadi kan sudah ada beberapa contoh ya Bu ya. Yang saya tanyakan itu adalah ini contohnya semuanya muridnya tampil, bisa ngomong, bisa mengutarakan gitu. Kalau seandainya muridnya ya, mungkin dari kita SMA plus M2 Pamuragan ya Bu ya, itu belum negeri gitu. Kemudian kebanyakan di luar sekolahnya itu banyak yang broken home juga, banyak masalah di situ. Anak-anak yang kebanyakan tadi ada bilang ibu, solusinya bagaimana gitu. Kebanyakan saya pasti mencari solusinya itu bicara 4 mata. Apa? Karena saya tahu mereka itu pasti membuat kesalahan berulang-ulang, pasti ada di belakangnya ada apa, faktor apa, sehingga dia itu melakukan seperti itu. Tetapi kebanyakan anak-anak itu Bu, kalau ditanya itu nggak seperti itu. Iya, mau kemana, dari mana, jawab enggak? Iya. Kemudian kalau misalkan mending diam, ngomong sedikit kagak diam terus. Kamu dari mana? Senang baik. Kemudian ada lagi yang tipenya nyolot Bu. Kalau misalkan ngomong baru sebentar nyolot. Kitanya yang jadi guru itu perlu kesabaran tinggi ya. Itu harus bagaimana Bu menanggapinya. Kalau yang tadi kan Masya Allah ya muridnya pinter-pinter banget gitu. Kalau diomong langsung jawab. Ya makasih itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga Bu Yuli, barangkali jawabannya oh dari mana? Atau gimana ya Bu? Tapi pas kalau Ibu Ayu. Terima kasih Bu Amin. Tadi pertanyaannya menarik sekali. Sebetulnya tidak hanya di sekolah Ibu. Semua sekolah hanya memiliki hampir sama kasusnya, ada yang seperti itu. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita dengan anak sudah nanya macam-macam anak diam, dijawab juga iya, tidak. Ada door prize-nya tuh. Kita nggak mungkin bisa menyalahkan Di anak depan kan? juga ya. Ya enggak? Kamu diem aja kenapa sih? Oh makin diem Bu. Ya kan? Kira-kira nih, kembali ke diri kita. Apa yang bisa membuat anak itu bisa berbicara? Atau anak itu memang senangnya menulis? Atau kitanya yang tidak terampil dalam menggunakan kalimat-kalimat yang bisa membuat anak tertarik? Kembalilah ke diri kita. Bukan berarti kita yang salah, ya. Kitanya harus bisa menggali potensi diri kita, bahwa kita harus bisa membuat kalimat-kalimat yang mudah dicerna barangkali bagi anak, gampang untuk anak menjawabnya, sehingga apa anak itu awalnya mungkin pertama kali tadi kita harus bisa membuat anak itu nyaman dulu dengan kita. Kalau sehari-harinya kita ketemu dengan anak itu langsung kamu dari mana kamu? Tuh diem aja kamu ditanya. Pasti anak juga nggak akan mau merespon kalau kita bertanya. Apalagi meskipun tadi Ibu sudah bagus sekali sudah mengajak anak itu berbicara 4 mata, itu sudah bagus. Menjaga privasi anak. Tidak apa ya? Mungkin anak ini tidak langsung bisa berubah dengan langsung mau berbicara dengan ibu. Saya punya pengalaman dulu tahun kemarin, anak kelas 10 6 IPS Pak Bu. Anaknya kalau ditanya diem, pakai masker terus. Padahal larangan pakai masker udah nggak ada. Diem aja. Kalau ditanya menang, bener menang baik. Kalau ditanya tuh yang jawab temannya, dia nggak mau jawab. Akhirnya Bu, tadi saya ngobrol dengan Bu, tapi tidak apa ya, tidak otomatis langsung anak tuh mau bercerita, enggak, butuh proses.
seringlah menyapanya Bu. Awal-awal saya lakukan sering menyapanya, sering membuat dia merasa spesial, istimewa. Oh, saya diperhatikan oleh Ibu. Beberapa kali pertemuan, akhirnya dia mau curhat, mau cerita, mau banyak memang ucapannya itu kalimat yang diucapkan terbata-bata dan gagap Bu. Ternyata anak tersebut, mohon maaf ya dia, anak itu jadi memiliki latar belakang bahwa ibunya sudah meninggal, ayahnya kerja di luar kota, tinggal dengan pamannya. Dia tidak terbiasa dengan komunikasi. Dia tidak pernah diajak bicara sama keluarganya, orang keluarganya nggak ada, kakak adik nggak punya, tinggal dengan paman, pamannya juga kerja. Jadi dia itu lebih banyak sibuk dengan dirinya sendiri. Ditambah dengan teman-temannya yang seolah-olah bahwa dia tuh aneh, nggak mau gaul. Padahal dia kalau ngomong terbata-bata sambil gagap, kalau sekalinya ngomong diketawain sama teman-temannya. Nah itu mungkin latar belakang yang harus kita gali seperti itu. Jadi yang pertama, buat nyaman dia dulu. Dengan instan kita memberikan perhatian, itu beberapa bulan baru dia bisa ngomong. Dan kalau sudah kena hatinya akan lebih mudah, insya Allah kita akan memecahkan masalahnya. Ya mungkin masalah aslinya sih bukan karena dia pendiam, aslinya tak begitu bukan. Tapi kalau diajak ngobrol malah dianya nggak mau ngomong. Ya mungkin betul. Perempuan atau laki-laki Bu? Perempuan. Nah apalagi perempuan Bu, kita punya ikatan emosi yang kuat. Iya. Ibu menepuk punggungnya Bu, anak pernah kejadian langsung nangis Bu, belum apa-apa langsung nangis dengan cara ngusap pun juga. Coba deh Bu, dengan kalau sentuhan bicara tidak mempan, dan saya bicara kita dengan lemah lembut, dengan itu kan ya. Coba dengan fisik kita usap dia, berikan sentuhan-sentuhan fisik ke dia, itu menandakan bahwa dia itu diperhatikan oleh kita. Ya mungkin itu saja Bu. Kedepannya kan kalau sudah enak ngobrol kan enak jadinya. Oh yang nyolot ya Bu Nur, yang nyolot. Setiap anak memiliki kodrat yang berbeda. Potensi dia itu potensi Bu. Dia nyolot itu potensi banget itu. Iya potensi banget itu. Wah dia kalau diekspor potensinya akan lebih bagus lagi, akan bisa kembangkan lagi. Apa menurut Bapak Ibu? Kita sebagai guru kalau ada posisi anak seperti itu, ada yang mau berpendapat? Boleh? Benar barangkali. SMA buat bulan. Sumber pertanyaan. Terima kasih Bu Yuli. Memang ada kasus seperti itu. Kemarin di sekolah saya juga ada. Jadi kasusnya itu satu orang bercerita kepada gurunya kalau bahasa Jermannya wadul. Jadi wadul tentang temannya. Nah temannya yang diceritakan ke gurunya itu kan tidak terima karena ditegur sama gurunya. Gak terima. Jadi yang gak terimanya itu langsung memarahi temannya yang tadi, yang wadul tadi, memarahi. Tapi marahinya nggak sendirian, 3 orang iya. Jadi kayak bullying ya, kayak pengeroyokan gitu, dengan bahasa yang keras, membawa nama-nama binatang-binatang yang indah permai. Begitu, jadi keras. Begitu ketahuan, ya begitu seperti itu, yang tadi dimarahinya atau dibulinya tadi kan lapor ke gurunya, ke guru BK atau ke wali kelasnya bahwa saya telah dimarahi karena saya berbicara kepada ibu tentang Bu Dewi, tentang si A seperti ini, kumpul lagi ruang BK. Nah itu ketika ditanya yang 3 orang tadi yang katakanlah pengeroyokan gitu, itu kan nggak serta-merta orangnya
berani mengeroyok berarti kan berani berbicara. Jadi tidak diam kalau ditanya. Berarti lawannya dari yang tadi dikatakan. Jadi ketika ditanya kan tidak merasa bersalah. Awalnya ya tetap aja tadi sih seperti yang tadi dilakukan adalah validasi. Memang merasa tersinggung karena kenapa harus dilaporkan. Lagian laporannya itu kurang tepat. Jadi tetap ditanya dulu, divalidasi dulu. Memang kamu pantas merasa tersinggung karena kau kenapa harus dilaporkan, itu kan masalahmu dengan ibu guru. Berikutnya adalah konsentrasi pada pekan. Berikutnya adalah tindakan yang kamu lakukan sebaiknya seperti apa? Apakah yang tadi mengeroyok itu bagus? Apakah berkata-kata dengan binatang itu sudah bagus, sudah sesuai? Nanti di situ baru si anak tersebut berpikir, oh iya ya sudah bagus. Tapi tetap merasa keselnya ada dari anak yang tadi dilaporkan tadi, begitu. Nah itu gimana? Saya sih pernah melakukan segitiga restitusi. Kebetulan saya gurunya. Kebetulan saya yang ada di kantor itu karena wali kelasnya sedang sibuk. Ya tetap sih mengajak ngobrol terus dan terus bahwa tindakannya itu seharusnya berkata baik-baik karena dia juga temanku. Terima kasih. Menarik sekali tadi ya. Sekarang kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Pertanyaan tadi itu intinya bahwa setelah direstitusi pun anak masih tetap tidak menerima, masih tetap menerima, tapi tiba-tiba ngomong lagi, kesel lagi. Wajar tidak? Wajar bukan seperti itu wajar. Penerimaan itu akan dalam tanda kutip ikhlas itu susah sekali. Tapi setidaknya dia sudah sadar bahwa tindakannya salah. Dan dia juga sudah punya kontrol bahwa untuk melakukan kesalahan lagi itu tidak baik. Kejadian tadi lebih baik. Itu ibu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk ibu. Ibu jangan merasa bahwa itu tidak berhasil, itu berhasil sekali Bu. Dia mengungkapkan saya masih kesal. Wah kamu hebat, masih kesal aja sudah bisa mengontrol kamu, tidak mengeroyok lagi, ya nggak, tidak membuli dia lagi, kamu udah hebat. Coba bisa betul pertahankan nanti ke depannya. Nah, seperti itu Bu, tetap terus dikawal, tetap dituntun. Bapak Ibu sudah sangat luar biasa hebat sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kayaknya cukup hanya waktunya, atau masih ada yang mau ditanyakan? Yang materi yang terakhir ya, Siro tentang fisis. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini adalah sesi yang kedua tentang restitusi, tentang budaya positif yang ada di sekolah melalui restitusi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya harapkan setelah dari sini Bapak dan Ibu sudah punya sesuatu yang baru untuk dilakukan di sekolah, yaitu restitusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti materinya saya share di grup ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Segala sesuatu yang salah itu datangnya dari saya, dan sesuatu yang baik bisa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.